Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Baru saja tadi kita menyaksikan salah satu perhelatan akbar yang dilakukan oleh Bank Bapas 69 Magelang, yaitu adalah penarikan undian tabungan utama, tabungan simpel periode kedua di tahun ini, yaitu tahun 2020, dan juga penarikan undian untuk kredit pegawai. Mungkin spesial sekali, tentu karena memang di tengah pandemi ini tetap mengikuti dengan protokol kesehatan. Dan saat ini saya akan langsung berbincang-bincang mengenai pengundian hadiah utama dan juga banyak lainnya. Kita langsung akan berbincang dengan PLT Direktur Utama Bank Bapas 69 Magelang, yaitu Bapak Rohmat Widodo. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Ya pemirsa, langsung saja sama Pak Rohmat Widodo. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Beberapa saat yang tadi, salah satu event yang mungkin bukan hanya dipersiapkan dengan baik oleh para karyawan Bank Bapas 69, tetapi adalah event yang dinanti-nantikan ribuan jutaan umat nasabah Bank Bapas 69. Apa yang membedakan event di periode ini dan periode sebelumnya di bulan Juni ya? Ya. Pak Rohmat. Ya. Ya, seperti yang saya janjikan di saat bulan Juni terdahulu, memang saya pengen mengundi yang nasabah kredit. Jadi saat yang bulan Juni kemarin kan hanya spesial untuk tabungan dan simpel aja yang kita undi. Terus saya menjanjikan saat diwawancara itu untuk bulan September kita akan mengundi juga bagi nasabah kredit yang dinas-dinas, itu untuk 1 mobil dan 5 buah motor, dan alhamdulillah janji saya satu persatu akan saya penuhi. Alhamdulillah. Ini Pak Rohmat ini saat ini menjabat double ya. Selain sebagai Direktur Operasional, sekarang juga sebagai PLT Dirut begitu. Ini adalah salah satu yang dinantikan. Tadi Pak Rohmat menyampaikan bahwa di sebelumnya memang belum ada nih yang namanya kredit pegawai, dan ini adalah satu-satu yang dinanti-nantikan dan juga sudah dijanjikan sebelumnya ketika kita ngobrol waktu itu. Nah, apa yang membuat ini pada akhirnya terrealisasi dan juga memang ini adalah yang dinanti-nantikan? Apa yang melatar belakangi ini dan apa yang menjadi yang ditonjolkan dalam produk ini begitu? Ya, yang pasti memang seperti apa yang disampaikan arahan beliau Pak Bupati tadi, bahwasanya memang untuk biar harga kita bisa jual murah, itu memang harus kulaknya juga murah. Betul. Dalam konteks ini tabungan itu adalah betul-betul akan kita dapatkan harga yang murah, sehingga kita juga akan bisa menjual murah. Menjual murah itu mungkin karena persaingan di saat ini kan begitu ketat. Untuk persaingan di kredit itu, kalau untuk harga beli insya Allah kita akan lebih sedikit lebih tinggi daripada pesaing. Tapi untuk harga jual kita minimal harus menyamakan. Kalau dengan harga-harga yang sama, misalkan harga sama, pelayanan sama, kalau tidak ada istilah pemikat yang lain seperti hadiah mobil dan sepeda motor ini, saya yakin ke depan akan semakin berminat lagi untuk nasabah pada pinjam di Bapas. Insya Allah nanti tahun besok akan kita wacanakan selain kredit pegawai yang tadi sudah diundi, insya Allah nanti yang khusus kredit UMKM itu juga akan kita sertakan untuk pengundian tersebut. Ya, karena kenapa? Ternyata tadi arahan dari beliau Pak Bupati memang kita betul-betul harus support untuk UMKM. Sehingga dengan UMKM perekonomian di Magelang akan tumbuh dan bisa berkembang. Betul. Kalau kita rangsang dengan undian, jadi selain kredit sudah dapat kredit murah, kok dapat
dapat hadiah pula. Itu insya Allah nanti juga Ya, akan ya. istilahnya Betul. akan kita Seperti anugerahkan. apa antusias para pegawai yang ikut undian, pegawai kredit ya Ya. khususnya, ataupun mungkin UMKM pada kedepannya melihat apa yang telah diprogramkan oleh Bank Bapas 69 Bapak? Untuk yang kredit pegawai memang saat ini kita masih mendominasi. Dalam konteks secara persentase itu kredit pegawai sebanyak 65% daripada kredit UMKM. Betul. Sedangkan kredit UMKM baru 35%. Dan nanti ke depan selain untuk diprogramkan ke istilahnya ke undian, juga insya Allah kita akan sedikit merubah komposisi tersebut. Ya. UMKM-nya syukur-syukur nanti bisa 40-60 dengan tidak mengurangi yang kredit pegawai. Baik. Itu insya Allah seperti itu. Wah, keren sekali sih. Selain tadi ada salah satu program yaitu kredit untuk pegawai, UMKM juga. Kalau UMKM di Magelang memang ini sangat berkembang ya, Pak Rohmat. Maksudnya banyak sekali gitu. Dan yang menawarkan untuk UMKM khususnya di program untuk UMKM juga banyak. Apa yang membedakan kemudian Yang Bapas membedakan dengan kita sama yang lain itu yang jelas programnya. Program dalam konteks kita memang 1 juta UMKM itu adalah jargon kita, di mana setiap tahun bunga. betul kita itu setiap tahun itu akan melaksanakan 1000 pembinaan UMKM. Itu baik setiap yang tahun ya? Iya, setiap tahun. Itu baik itu yang sudah jadi nasabah ataupun belum, itu akan kita bina. Dalam konteks binaannya itu baik itu sektor keuangannya, keterampilannya, atau cara pengelolaan keuangan. Itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Nanti masih ngobrol sama Pak Rohmat lagi. Merumuskan visi di Magelang TV. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Ini bangga sekali saya juga ngobrol sama Pak Rohmat. Pak Rohmat tadi sempat disinggung bahwa ini menyeluruh gitu ya. Untuk UMKM ini menyeluruh, ada beberapa faktor yang mendominasi dan juga setiap tahunnya ada 1000 UMKM begitu. Sejauh ini sudah ada berapa UMKM? UMKM itu di tempat kita 23.115-an. Iya. Ini exactly sangat Iya. akurat dan tepat begitu ya, 23.000. Beliau anyway selain sebagai PLT, beliau adalah Direktur Operasional. 23.000. Iya. Ini sudah sejak kapan untuk programnya di khusus UMKM? Sejak awal memang dari tahun 69 memang pendiri-pendiri kita sudah istilahnya Concern ya, iya betul, memang menanamkan ya pondasi dalam konteks pondasi untuk nasabah UMKM itu dari dulu. Kenapa bank ini sebelumnya bernama Bank Pasar? Itu karena memang betul-betul kita terjun di pasar-pasar, di UMKM di mana memang niatan awal untuk pengentasan dari rentenir yang ada di pasar-pasar itu dengan kehadiran Bapas 69 yang saat itu namanya masih Bank Pasar tersebut. Dari 23.000 itu banyak sekali Bapak. Ini semua yang berada di wilayah Magelang atau adakah binaan yang di luar lain? Khusus di luar yang kota, UMKM memang kita adanya hanya di Magelang. Baik. Tapi untuk kredit yang pegawai tadi memang dinas-dinas di luar Magelang ya, kita juga betul, karena secara aturan kita ya. juga tidak dibatasi oleh wilayah. Betul. Bahkan karena kita termasuk PPRKU 3 itu boleh lintas provinsi selama berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Misalnya kita buka cabang di Jogja atau buka cabang di Jawa Timur atau di Jawa Barat, diperkenankan secara aturan. Secara aturan itu tidak menyalahi secara hukum juga. Ya, luar biasa sekali. Kalau dari hingga tahun ini sudah 51 tahun Bang Bapas berdiri. Hingga 51 tahun ini apa yang menjadi produk unggulan dari Bang Bapas 69, Pak Rohmat? Ya, meskipun semua diunggulkan ya. Ya, meskipun semua diunggulkan dan meskipun juga kita memang berhadapan dengan istilahnya kur yang mana itu uangnya tidak beli atau tidak kulak, itu kita juga tetap ada program yang khusus UMKM
yang mana bunganya lebih murah daripada KUR. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang mungkin tidak istilahnya tidak dilirik oleh bank lain, kita ada kredit yang betul-betul sangat murah dengan bunga 3% per tahun. Ya, 3% per tahun hanya untuk kredit para penyandang disfabel. Itu kita meluncurkan kredit itu. Juga concern kepada orang-orang dengan berkebutuhan khusus ya. Betul, Oke. Di antara semua dan kemudian tadi juga sudah beberapa saat yang lalu dilaksanakan event pengundian hadiah utama dan simple dan juga untuk pegawai gitu. Dari apa yang sudah dilakukan tadi, apa yang ingin Bapak sampaikan telah terselenggaranya event tersebut? Baik apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau refleksi dari kegiatan yang tengah berlangsung, yang sudah berlangsung. Ya, alhamdulillah tadi memang dari ke 21 acara ini memang terus terang 2 periode ini kita maaf sekali kepada terutama para nasabah dan bukan nasabah yang hobi olahraga jalan santai dan sepeda. Itu untuk 2 periode ini nyun sewu saya mengecewakan para pecinta tersebut. Memang dikarenakan keadaan baru pandemi seperti ini, kita harus melaksanakan apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, dan saya akan menjanjikan lagi seandainya nanti sudah betul-betul sudah normal, insya Allah event itu tetap akan kita laksanakan. Dan tidak usah khawatir, insya Allah juga untuk hadiah khusus yang event jalan santai dan sepedaan itu tidak bakal dikurangi. Dalam konteks bulan Maret yang biasanya ada itu bulan September juga ada, itu bukan satu paket hadiah, tapi insya Allah kita gabung 2 periode jadi 1 periode, insya Allah seperti itu. Jadi untuk kemungkinan besaran hadiah akan 2 kali lipatnya. Insya Allah. 2 kali lipat, insya Allah kita berdoa bersama agar sudah selesai ini COVID dan juga musibah yang dihadapi oleh dunia. Kita akan kembali ngobrol lagi sesaat lagi, pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Merumuskan visi di Magelang TV. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ini lagi rembukan. Tadi karena sudah dilaksanakan event, tadi juga memang ya ada ikon-ikon event yang dimiliki oleh Bang Bapas yang memang sudah melekat di hati masyarakat. Tadi disampaikan Pak Romat ada biasanya jalan santai, lalu ada arak-arakan apa-apa itu ya Pak ya istilahnya. Nah itu sepeda santai banyak lah ya kegiatan-kegiatan event yang memang dinantikan. Tapi dikarenakan ada pandemi ini memang mau gimana lagi. Semua tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Bukan hanya menjaga diri tetapi juga lingkungan ya Pak. Terkait pandemi ini saya juga ingin menanyakan beberapa hal. Dengan adanya pandemi ini apa sebenarnya dampak yang paling berdampak khusus dirasakan baik Bang Bapas 69 meski sekarang sudah menjajaki new normal ya. Dan mungkin apa yang dirasakan juga oleh nasabah begitu, Pak Romat. Ya, terima kasih untuk kaitannya sama COVID ini memang tidak ada sektor usaha yang tidak berdampak, memang tidak ada. Terutama sektor usaha keuangan seperti kita di lembaga keuangan itu memang kita mesti mengalami karena di perekonomian yang tumbuh minus lebih dari 5 tersebut yang Pak Bupati sampaikan juga, bahwasanya kita akan menghadapi usaha-usaha yang saat ini betul-betul kolab. Apalagi nanti sampai akhir bulan seandainya nanti Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwasanya akan terjadi betul-betul terjadi resesi, itu kita memang harus siap betul kaitannya sama tunggaan angsuran itu jelas-jelas akan sangat dirasakan oleh bank manapun. Betul. Ya syukur alhamdulillah kita sejak awal sebelumnya Pak Teguh itu mencanangkan bahwasanya kita akan fokus ke kredit pegawai dulu. Kenapa tadi juga diapresiasi dengan hadiah itu karena yang tidak berdampak di untuk angsuran kan kredit pegawai karena yang dijaminkan kan gaji. Sedangkan untuk UMKM kita memang ada sesuai dengan arahan pemerintah lewat baik itu Bank Indonesia ataupun OJK, kita melaksanakan restruct untuk kredit, di mana itu nanti ada stimulus ekonomi dan juga biar nasabah itu istilahnya
untuk angsuran lebih ringan itu memang ada penurunan suku bunga dan tempo pembayaran tanpa angsuran pokok itu paling lama 12 bulan. Jadi sehingga istilahnya untuk UMKM itu bisa bernapas, Mbak. Untuk yang biasanya ngangsur pokok dan bunga misalkan 3 juta, karena ini ada pandemi seperti ini cuma membayar 500 gitu. Jadi selama 1 tahun paling lama itu bisa membayar 500 sehingga yang 4,5 juta bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun usaha baru. Betul, itulah hal-hal yang dilakukan untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pada nasabah gitu. Karena memang kesulitan yang ada. Menurut Pak Rohmat sendiri, ini pendapat pribadi banget sih. Seberapa dekat Bank Bapas dengan nasabah? Saya sih kalau bicara prosentase, saya yakin saya pribadi bisa 94% kedekatan dengan para nasabah. Seperti apa dekatnya? Contoh konkret ini kontak di HP saya itu ada 4.567 nasabah semua dan HP saya itu mereka mudah untuk mengakses dan menghubungi langsung Pak Rahmat. Betul sekali. Saya akan berusaha memang istilahnya waktu saya wakafkan memang untuk kantor. Jadi insya Allah 24 jam HP saya selama saya tidak tidur mesti saya balas semua nasabah. Semua nasabah? Ya, betul. Semua nasabah yang ada di kontak saya belum pernah saya tidak menjawab, apalagi kaitannya sama kantor. Bahkan istri pernah agak marah karena HP selalu hidup dan itu selalu nasabah. Iya, betul. Karena itu tadi ya seperti yang disampaikan Pak Rohmat, mewakafkan waktunya. Iya, insya Allah, ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, prinsip ada cerita yang mungkin paling berkesan nggak sih Pak dengan nasabah? Nasabah, yaitu yang seharusnya memang ditangani para AO sendiri. Saya berani bertaruh kontak untuk para nasabah daripada semua AO lebih banyak saya. Yang dihubungi pun mesti lebih banyak saya, terutama dinas-dinas. Itu dinas-dinas memang saya berangkat dari prajurit karir betul di Bapas, itu dulu jadi kurir ke dinas-dinas. Nah dari situ saya sudah menanamkan bahwa inilah paseduluran yang insya Allah dunia akhirat. Ternyata seperti itu terbawa sampai saat saya PLT Direktur Utama pun tidak ada istilah jarak dengan para nasabah. Dari dulu karyawan biasa hingga sekarang menjadi PLT, ini nomor handphone tidak berubah, pernah berganti dan selalu bisa dihubungi. Betul. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada nasabah tercinta? Ya, yang jelas terima kasih sekali atas kepercayaannya, kerjasamanya selama ini, dan saya berharap tadi saya ungkapkan bahwasanya jangan pernah kita berhubungan bersilaturahmi hanya kontak hanya kerja aja. Insya Allah nanti yaitu dunia akhirat lah saya itu pengen menjaga seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rohmat, sangat menginspirasi. Tetap menjaga tali silaturahmi dan juga saya merasa sangat bangga sekali ngobrol dengan Bapak. Banyak hal secara pribadi yang saya peroleh di mana beliau ini mewakafkan waktunya untuk pekerjaan. Ini merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita contoh untuk berdedikasi kepada pekerjaan. Selalu banyak cara yang dilakukan ya Pak, salah satunya itu. Pemirsa, terima kasih banyak sudah bersama kami. Saya Putra Ahmad Dhani, sampai jumpa.